Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah maritim yang berkotakan saya sendiri Ridho Agustinus Haryanja dan rekan-rekan saya Meta Jelita, Marcella, Wulandari, dan Fitri Akbar. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kontinen. Landasan kontinen adalah bagian dari kerak bumi yang terletak di bawah samudra, tetapi di atas astenosfer, lapisan lembut di bawah kerak bumi. Nah, landasan kontinen memiliki ketebalan yang sangat bervariasi, rata-rata sekitar 30 hingga 50 km, dan merupakan perpanjangan dari benua di atasnya. Secara geologis, landasan kontinen terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf yang membentuk kerak benua. Nah, untuk yang berikutnya juga karakteristik landasan kontinen. Yang pertama yaitu ketebalan. Landasan kontinen lebih tebal daripada kerak samudra. Dan yang kedua yaitu komposisi batuan terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dan yang ketiga yaitu kedalaman. Kedalaman landasan kontinen berada di bawah samudra dengan kedalaman rata-rata sekitar 30-50 km. Dan yang terakhir yaitu perpanjangan benua, merupakan bagian dari kerak benua yang meluas di bawah laut. Untuk yang berikutnya yaitu fungsi dan pentingnya landasan kontinen. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, menyimpan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Yang kedua ada peran geologis, yaitu mempengaruhi proses tektonik dan pembentukan gunung berapi. Dan yang terakhir mungkin adanya yaitu penting bagi kehidupan di laut, yang dimana menjadi habitat bagi berbagai organisme laut. Penelitian juga menunjukkan pentingnya penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai landas kontinen dengan UNCLOS 1982. Sebagai contoh, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya tentang hukum laut dengan UNCLOS 1982. Namun, penyesuaian ini belum diikuti dengan penyesuaian terhadap peraturan mengenai landas kontinen, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Selain itu, terdapat kasus di mana negara-negara seperti Denmark melakukan upaya untuk memperluas wilayahnya di Arktik dengan mengajukan klaim kepada Komisi Batas Landas Kontinental. Upaya ini dilakukan karena wilayah Arktik diyakini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks konflik maritim antar negara-negara seperti Timor Leste, Australia, Indonesia, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa batas maritim. Perjanjian antara Timor Leste dan Australia mengenai batas wilayah laut mereka di Laut Timor juga dipengaruhi oleh ketentuan UNCLOS 1982. Baik, di sini saya akan menjelaskan penelitian juga menunjukkan pentingnya penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai landasan kontinen dengan UNCLOS 1982. Sebagai contoh, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya tentang hukum laut dengan UNCLOS 1982. Namun, penyesuaian ini belum diikuti dengan penyesuaian terhadap peraturan mengenai landasan kontinen seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Selain itu, terdapat kasus di mana negara-negara seperti Denmark melakukan upaya untuk memperluas wilayahnya di Arktik dengan mengajukan klaim kepada Komisi Batas Landas Kontinental. Upaya ini dilakukan karena wilayah Arktik diyakini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks konflik maritim antara negara-negara seperti Timor Leste, Australia, dan Indonesia, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa batas maritim. Perjanjian antara Timor Leste dan Australia mengenai batas wilayah laut mereka di Laut Timor juga dipengaruhi oleh ketentuan UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, penentuan batas landas kontinen eksistensi itu dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 kriteria yang diatur dalam pasal 76. 2 kriteria pertama adalah yang membolehkan atau formulae, sedangkan 2 kriteria terakhir adalah yang membatasi atau constraint.
Nah, tujuan ditetapkannya prosedur pengajuan landas kontinen eksistensi ialah untuk mencegah agar klaim negara pantai atas landas kontinen itu tidak melebihi batas jarak yang diperkenankan oleh hukum internasional. Nah, penetapan batas terluar landas kontinen tersebut memudahkan negara pantai untuk melaksanakan hak-hak berdaulatnya atas sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen. Hak dan kewajiban negara pantai atas landas kontinen itu diatur dalam pasal 77 UNCLOS. Nah, ada pun nih beberapa hak yurisdiksi dan kewajiban negara pantai pada landas kontinen. Yang pertama, hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alam. Lalu yang kedua, hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran. Dan yang ketiga, hak yang berhubungan dengan pencemaran ataupun polusi. Lalu yang keempat, hak untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen. Dan berikutnya, hak untuk memberikan wewenang melakukan pengeboran pada landas kontinen. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan zona keselamatan atau safety zone. Dan yang terakhir ialah yurisdiksi eksklusif negara pantai. Nah, dengan adanya pengaturan konsep pada landas kontinen dan kewajiban dari negara-negara pantai atas landas kontinen, maka hal itu dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar negara berpantai atas landas kontinen. Nah, misalnya, dalam masalah klaim area antara batas landas kontinen dari negara-negara berpantai, baik batasan negara berhadapan maupun negara yang berdampingan. Nah, baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dengan contoh landas kontinen. Contoh yang pertama yaitu landas kontinen Antartika. Landas benua Antartika merupakan salah satu daratan benua terbesar di dunia yang terletak di bawah Samudra Antartika. Wilayah ini sangat luas dan termasuk salah satu daerah yang paling tidak dikenal di dunia, namun masih memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan. Contoh yang kedua yaitu landas kontinen Asia. Daratan benua Asia tersebar di bawah Samudra India, Samudra Cina, dan Samudra Jepang. Wilayah ini memiliki sejarah geologi yang kompleks dan menjadi habitat bagi berbagai spesies laut yang unik. Contoh yang ketiga yaitu ada landas kontinen Amerika Utara. Daratan benua Amerika Utara merupakan perpanjangan dari benua Amerika Utara yang meluas di bawah Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang menjadi sumber penting bagi perekonomian negara-negara di sekitarnya. Yang terakhir yaitu contoh landas kontinen Australasia. Landas kontinen Australasia tersebar di bawah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah ini diketahui memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi serta potensi sumber daya alam yang signifikan.